Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berikan tema prioritas utama. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kata carilah dahulu di sini, ini berbicara mengenai satu prioritas utama yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kata carilah dahulu di sini berbicara mengenai satu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, satu usaha yang dilakukan secara terus-menerus hingga kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam setiap anak-anak Tuhan. Bapak-Bapak sekalian, di dalam perumpamaan mengenai domba yang hilang, di dalam Matius 18 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa apabila ada satu domba yang tersesat, ada satu domba yang terhilang, maka apa yang Yesus lakukan? Yesus mencari, dia meninggalkan 99 domba-domba yang lain, dia mencari satu domba yang tersesat hingga sampai ketemu. Ini adalah gambaran dari prioritas yang dilakukan oleh Yesus kepada domba yang tersesat. Bapak-Bapak sekalian, mari pada pagi hari ini, apa yang menjadi prioritas kita saat sekarang ini? Orang-orang dunia memiliki satu prioritas berbagai macam hal. Orang dunia, dia ada yang melakukan satu prioritas dalam kehidupannya karena dia punya uang yang banyak. Dia puaskan kehidupannya melalui apa? Kuliner, makan. Memang kalau kita makan kuliner itu tidak salah, tetapi kalau kita berlebihan, orang yang punya duit, dia katakan, hari ini aku akan makan apa? Orang yang punya duit, dia katakan, besok aku akan makan di mana? Bahkan berikutnya, orang yang punya duit, dia katakan, besok siapa yang akan aku makan? Inilah gambaran orang dunia hanya memuaskan dirinya sendiri. Tidak hanya sebatas dengan memuaskan keinginan lidah kita, memuaskan perut kita, tetapi ada orang dunia, dia untuk memuaskan untuk penampilannya melalui melalui fashion, melalui pakaiannya. Dia rela mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Dia rela mengeluarkan uang untuk apa? Untuk mendandani dirinya. Pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang indah gemerlap, hingga harganya sampai ratusan juta. Dia lakukan itu semuanya. Untuk apa? Memuaskan dirinya sendiri. Orang dunia memiliki satu prioritas di dalam kehidupannya. Selama aku masih hidup, aku cari harta sebanyak-banyaknya. Aku bekerja keras. Memang orang hidup itu harus bekerja, itu benar. Tetapi kalau kita memiliki prioritas yang salah, kalau kita utamakan dalam kehidupannya hanya mencari harta, apa yang akan kita cari tidak akan pernah habis. Harta itu dicari tidak pernah akan puas. Manusia tidak akan pernah puas. Manusia sudah mendapatkan sekian, dia ingin lebih lagi, lebih lagi. Inilah keinginan dunia. Katakan bahwa dalam Matius 6 ayat yang ke-32, bahwa semuanya ini, Matius 6 ayat 32 katakan bahwa semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan itu tahu, Bapamu yang di surga itu tahu, apa yang menjadi kebutuhan itu semuanya Tuhan akan berikan. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita harus rubah paradigma kita. Kita harus memiliki suatu prioritas yang benar, yaitu apa? Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah dahulu. Prioritas utama, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang ada dalam kerajaan Allah? Kerajaan Allah ini berbicara mengenai apa? Keberadaan Tuhan. Kerajaan Allah ini menggambarkan suatu suasana damai sejahtera, suasana sukacita, suasana aman di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka kita akan mendapatkan satu damai sejahtera. Kita akan mendapatkan suatu keamanan. Kita akan mendapatkan suatu sukacita. Karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Seperti halnya pada saat Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini berbicara mengenai apa? Pada saat kita berdoa pada Tuhan, kita undang Tuhan, kita undang Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus hadir, datanglah kerajaanmu. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita prioritaskan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan, kita pasti akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 32, di dalam kalimat berikutnya, dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya ini, ya berarti bahwa segala sesuatu, semuanya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sebagian. Tetapi Tuhan akan memberikan semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Setiap apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan itu semuanya untuk demi kepentingan, untuk kebutuhan kita semuanya, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, mari pada pagi hari ini ubah paradigma kita. Jangan kita memiliki satu prioritas yang salah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memiliki satu prioritas yang salah, pada saat kita menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu problema dalam kehidupan kita, kalau kita mencari Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Bapak-Ibu sekalian, mari pada pagi hari ini pegang janji akan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan semuanya ini kepada kita. Dengan satu syarat, kalau kita memiliki satu prioritas yang benar. Yaitu apa? Carilah dahulu. Prioritaskan utama dalam setiap kehidupan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu, Tuhan akan memberikan kepada kita semua. Semuanya ini akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir apa harus kita makan, apa harus kita minum, apa harus kita pakai dalam kehidupan kita. Pada saat kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dikatakan bahwa semuanya akan ditambahkan pada kita. Mungkin kita sudah memiliki segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kita. Melalui harta, melalui kesehatan, melalui segala apapun yang sudah Tuhan karuniakan, anugerahkan kepada kita. Tetapi di sini ada satu kalimat, semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Itu artinya ada satu kelimpahan bagi setiap anak-anak Tuhan yang tetap mencari, memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupannya. Pada saat kita memiliki prioritas yang benar, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam setiap apapun yang kita miliki. Ada satu berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, mari mungkin di hari-hari yang lalu kita memiliki prioritas yang salah. Kita masih memprioritaskan akan kehidupan kita. Prioritas kehidupan kita hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Prioritas dalam kehidupan kita hanya mementingkan suami kita, mementingkan istri kita, mementingkan anak kita, mementingkan semuanya di dunia ini.
Tetapi mari kita ubah cara pandang kita. Prioritaskan prioritas yang benar. Prioritas utama dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.